Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih dapat bertemu, berjumpa di dalam anugerah Tuhan, menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Pagi yang baik ini, mari kita sediakan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati segala anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau mendasari kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menikmati akan berkat-berkat ilahi di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekali lagi saya bacakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita yaitu berkat diam di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, berkat diam di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar bersama-sama sebuah kerinduan, sebuah permintaan, sebuah permohonan dari Daud kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan kita belajar bersama-sama pagi hari ini, sebuah permintaan yang luar biasa dari Daud. Sebuah permohonan yang luar biasa dari Daud. Kenapa demikian? Karena kadang-kala kalau kita berbicara tentang permintaan, kita berbicara tentang permohonan kepada Tuhan, maka permintaan dan permohonan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Kadang-kala permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan hanya sebatas kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah di dalam hidup kita. Kadang-kala permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kebendaan di dalam hidup kita. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan sehari-hari di dalam hidup kita. Tetapi berbeda dengan permintaan daripada Daud ini kepada Tuhan. Sebuah permohonan yang saya mau katakan sebuah komitmen yang berkaitan dengan kehidupan kerohaniannya. Permintaan daripada Daud adalah sebuah permintaan yang berkaitan dengan kehidupan imannya kepada Tuhan. Berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan. Berkaitan dengan persekutuannya dengan Tuhan. Berkaitan dengan apa? Bagaimana keinginan Daud untuk selalu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sebuah permintaan yang luar biasa. Nah, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana dengan permintaan dan permohonan kita setiap hari? Apakah hanya permintaan dan permohonan kita itu berkaitan dengan hal-hal lahiriah, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang sifatnya sementara saja? Atau seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, pagi hari ini lewat permintaan daripada Daud kepada Tuhan ini, kita mau belajar bersama-sama. Ada berkat yang akan kita nikmati ketika kita hidup di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Nah, hidup di dalam rumah Tuhan seumur hidup artinya apa? Kita mau membangun persekutuan dengan Tuhan seumur hidup kita. Kita mau membangun hubungan kita seumur hidup kita. Mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan seumur hidup kita. Itu arti yaitu diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Nah,
pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada berkat yang akan kita nikmati, ada berkat yang akan kita alami ketika kita mau hidup di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Nah, berkat yang pertama yaitu berkat perlindungan. Di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bapak Ibu jemaat, ini luar biasa. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, membangun sebuah hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ya, sebagaimana pernyataan daripada Daud. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya, maka kita akan menikmati perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana Daud dilindungi Tuhan, maka saudara dan saya kita percaya kita juga akan dilindungi Tuhan. Dikatakan ia melindungi aku dalam pondoknya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dari setiap bahaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita tidak tahu apa saja bahaya yang mungkin sedang mendatangi kehidupan kita. Ada bahaya-bahaya yang dapat mengancam setiap kehidupan pribadi kita. Ada bahaya yang dapat mengancam keluarga kita. Ada bahaya yang dapat mengancam rumah tangga kita. Ada bahaya yang dapat mengancam pekerjaan kita, usaha kita, tugas kita, mata pencaharian kita. Bahkan mengancam keselamatan kita. Tapi kita percaya ketika kita hidup di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita, maka ada perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada proteksi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ia melindungi aku dalam pondoknya, ya, pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tuhan akan menaungi kita. Tuhan akan menudungi kita. Tuhan akan menyembunyikan kita dari setiap bahaya yang dapat saja datang dan mengancam keselamatan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita semua merindukan rasa aman, rasa tentram di dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, hanya satu cara supaya kita menikmati perlindungan itu, yaitu diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Yang kedua, berkat yang kedua, yaitu berkat kemenangan. Di dalam ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini luar biasa berkat kemenangan. Orang yang merindukan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya akan menikmati berkat kemenangan di dalam hidupnya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak musuh di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa angkasa, penghulu-penghulu di udara yang jahat, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Firman Tuhan berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kita menghadapi keadaan kenyataan seperti ini, maka kita perlu di dalam hidup kita ini ada kemenangan menghadapi peperangan rohani. Perlu kemenangan menghadapi perjuangan rohani kita, perjuangan iman kita. Cara satu-satunya yaitu apa? Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Maka kita akan apa? Kita akan sanggup mengatasi musuh sekeliling kita. Kita akan mampu menghadapi berbagai siasat dan tipu daya daripada iblis. Ancaman-ancaman yang dapat datang kepada kita. Kita akan menang menghadapi peperangan rohani di hari-hari ini. Menang atas segala godaan.
menang atas segala tantangan, menang atas segala pergumulan, menang atas segala beban yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yang mungkin sedang mendatangi kita di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kita percaya ketika kita hidup di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita, maka Tuhan yang juga akan berperang ganti kita, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak mau menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang patah semangat. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang pada akhirnya mundur dan menyerah. Tapi kita mau menjadi pemenang-pemenang di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Hidup dan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita. Maka saya percaya, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini, ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan berperang, menggantikan saudara dan saya di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu biarlah menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami sepanjang hari ini. Dalam segala yang kami upayakan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati, sehingga di dalamnya Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan kami. Demikian juga berkati iman, kasih, dan pengharapan kami. Ketekunan, kesetiaan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.